معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقل لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim innad dina indallahil islam wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam wa ala alihi wa ashabihi masabidz zulam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan man qama bihaqqi alaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi bid-dinil qawim fabalaghahu ila ummatihi wa da'wahum bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'takifuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita. Di antara nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita yaitu nikmat hidup serta sehat. Akhir-akhir ini negara kita di Indonesia ini diuji oleh Allah dengan penyakit virus corona dan COVID-19 sehingga banyak rakyat Indonesia yang meninggal, lebih dari 2.000. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, sampai hari ini dan detik ini kita diberi hidup oleh Allah dan sekaligus diberi sehat. Ini wajib kita bersyukur dan mensyukuri nikmat hidup dan sehat ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa penyebabnya virus corona? Yang dibahas sekarang hanya virusnya. Kok sampai Allah menurunkan penyakit yang seperti ini? Pagi sakit, sore sudah meninggal. Sore sakit, pagi sudah meninggal. Hal ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut penyakit taun, tapi bahasa kerennya ya penyakit corona. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang perlu kita ketahui, yang membunuh manusia itu bukan penyakitnya. Penyakit itu cuman sebab. Al-mautu wahid wa asbabuhu kasir. Mati itu cuman satu. Kalau sudah manusia itu tidak ada nyawanya disebut mati. Tapi sebab kematian itu banyak sekali. Ada orang mati karena tabrakan. Ada orang yang mati karena bunuh diri. Itu cuma sebab. Kenapa seperti itu? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dulu ketika malaikat Israel menerima tugas penyabut nyawa, malaikatnya nangis.
Ya Allah, tugas ini sangat berat bagiku. Ya kalau orang itu orang yang durhaka padamu ya Allah, itu mudah bagiku. Tapi kalau orang itu orang taat, orang soleh, saya malu ya Allah, kata malaikat. Aku cabut dari mulutnya biasa baca Al-Quran. Aku cabut dari mulutnya biasa baca sholawat, baca istighfar. Begitulah seterusnya. Saya cabut dari tangannya ahli sedekah. Aku cabut dari kakinya ahli sholat berjamaah. Bagaimana aku bisa mencabutnya ya Allah? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan, wahai malaikatku, kamu hanya melaksanakan tugas menyabut nyawa. Tetapi aku akan bikin sebab sehingga orang tidak menyangka bahwa kamu yang mematikan manusia. Perhatikan ini supaya sampai tidak kufur. Jadi yang mematikan manusia bukan penyakitnya, cuman sebab. Sesuai dengan Quran yang diturunkan oleh Allah. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila lakum. Katakan Muhammad pada mereka, yang mematikan kamu sekalian adalah malaikat maut, bukan penyakit. Nabi Ayub sakit 20 tahun kurang lebih, tidak mati. Kenapa? Karena enggak dicabut oleh malaikat. Ada teman saya, tetangga saya sakit 40 tahun, tidak mati-mati. Kenapa? Tidak dicabut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, perlu diperhatikan, sampean jangan takut pada penyakitnya, tapi takutlah kepada yang menularkan penyakit, yaitu Allahu Rabbul Alamin. Takut sama Allah. Hati kita selalu bersandar kepada Allah, berlindung kepada Allah. Maka ulama NU mengeluarkan wiridan doa untuk menolak virus corona. Li khamsatun utsi biha harul wabail khatimah al mustafa wal murtada wa benahuma wal fatimah. Ada 5 sosok orang yang bisa menolak ganasnya wabak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Husain, Siti Fatimah. Saya baca itu terus. Setiap habis sholat subuh dan maghrib sampai baca 11 kali. Insya Allah kalian akan terhindar dari virus corona. Apa penyebabnya? Penyebabnya negara kita ini perzinaan dianggap biasa. Perzinaan dianggap biasa. Saya baca di koran, Menteri PDK-nya mengatakan bahwa anak pelajar yang ada di Indonesia ini 90% tidak ada yang perawan. Berarti sudah biasa berzina. Itu yang pelajarnya, yang bukan pelajar. Kemudian saya cocokkan dengan kejadian yang ada di Surabaya, di rumah sakit Keranmenjangan. Setiap bulan anak perempuan yang melahirkan anak tanpa suami lebih dari 300 orang. Itu di Keranmenjangan, di rumah sakit yang lain. Inilah penyebabnya virus corona. Kalau ingin cepat berhenti, berhentilah berzina. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan kejadian pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa berjalan-jalan di pinggir pantai. Kemudian Nabi Musa melihat umatnya banyak yang meninggal, gentayangan di pantai. Nabi Musa terkejut. Kemudian sujud minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Allah memberitakan,
Musa, umatmu ada yang berzina 1 orang. Kemudian mandi di depan sana. Maka orang yang mandi, bekas air yang dimandiin oleh orang yang berbuat zina, semuanya aku bunuh Musa. Dikiaskan sama ini. Nabi Musa matur, ya Allah, yang berbuat zina kan hanya 1 orang, kenapa dibunuh semua? Allah tidak menjawab langsung. Kalau begitu kamu nanam pohon jeruk Musa. Dengan perintah Allah, Nabi Musa menanam pohon jeruk. Setelah berbuah, ambil jeruk kamu. Nabi Musa naik ke pohon jeruk itu. Ternyata di pohon jeruk itu banyak semut merah. Ada salah satu semut merah yang menggigit kemaluannya Nabi Musa, sakitnya luar biasa. Nabi Musa mencari semut yang menggigit itu enggak ketemu. Akhirnya Nabi Musa marah, semua semut yang nempel pada badannya dibunuh semua oleh Nabi Musa. Allah tanya, Musa, yang menggigit kamu kan hanya 1 semut, kenapa dibunuh semua? Ya Allah, enggak ketemu. Saya juga begitu Musa. Yang berbuat zina 1 orang tapi saya bunuh semua. Saya marah kepada mereka. Ini suatu gambaran. Kalau ingin cepat berhenti, berhentilah berzina. Yang kedua, kebohongan merajalela di Indonesia ini. Kalau yang bohong itu rakyat kecil hanya merugikan dirinya. Padahal dalam hadisnya sudah jelas jaminannya orang yang suka bohong itu neraka tempatnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai lahir sampai wafat tidak pernah bohong. 1 kali pun tidak pernah bohong. Ini penyebab corona yang kedua. Kalau orang besar yang bohong akan merugikan rakyat banyak. Kapan minta maaf pada rakyat? Bagaimana nanti kalau meninggal menghadap Allah? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hal ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ada orang Yahudi yang datang pada Nabi, ya Muhammad, aku cinta kamu. Kenapa kamu cinta aku, kata Nabi? Kamu kan orang Yahudi. Iya, karena akhlakmu bagus Muhammad. Dan aku cinta pada agamamu Muhammad. Kenapa kamu cinta Islam? Sedangkan agama kamu Yahudi, karena ajarannya bagus Muhammad. Tapi sayang Muhammad, aku tidak bisa ikut agamamu. Kenapa? Karena aku mempunyai kebiasaan setiap hari berbuat zina Muhammad di tempat-tempat pelacuran. Dan aku kebiasaan setiap hari minum minuman keras Muhammad. Dan aku setiap hari berjudi Muhammad. Maka aku tidak bisa ikut Islam. Karena 3-tiganya ini dilarang dalam Islam, kata. Apa kata Nabi? Wahai orang Yahudi, syaratnya orang masuk Islam itu mudah. Apa Muhammad? Hanya jujur, tidak boleh bohong. Oleh karena itu kalau kita ingin selamat dunia akhirat, tinggalkan bohong. Tinggalkan fitnah, tinggalkan adu domba, tinggalkan kencing berdiri. Kalau kencing jangan suka berdiri. Orang yang kencing suka berdiri kalau mati tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Perhatikan, walaupun di dalam jeding orang tidak lihat, tapi Allah maha melihat. Perhatikan, mulai hari ini seterusnya sampai akhir hayatnya jangan suka kencing berdiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian sudah hanya itu Muhammad, kalau begitu saya mau masuk Islam. Nah, dituntun oleh Nabi. Setelah baca syahadat 3 kali dia salaman, berpisah. Langsung ke tempat pelacuran.
Ketika dia menghadapi perempuan pelacur, dia ingat Nabi. Ketika ingat Nabi, dia dalam hatinya berkata, antara setan dengan imannya, kalau saya berzina bagaimana nanti kalau ditanya oleh Nabi? Kalau saya jawab bohong, aku sudah berjanji tidak mau bohong. Kalau saya katakan jujur, aku malu pada Muhammad. Kemudian dia tidak jadi berzina. Kemudian pindah ke tempat perjudian. Begitu juga. Kemudian pindah ke tempat minum minuman keras. Begitu juga. Selalu ingat Nabi. Akhirnya ketiganya ditinggal oleh orang Yahudi itu yang baru masuk Islam, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, sadaqta. Kamu leres Muhammad, kamu benar Muhammad tidak melarang saya, tapi sama saja dengan kamu mengikat saya Muhammad, sehingga saya selalu ingat kamu. Saya tidak bisa mengingkari janji saya tidak bisa berbuat bohong Muhammad. Sadaqta, sadaqta Muhammad. Akhirnya orang Yahudi yang baru masuk Islam berhenti ketiga-tiganya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akhirnya dari orang alim betul orang itu. Oleh karena itu kalau virus ini ingin berhenti, tinggalkan zina dan tinggalkan bohong. Dalam hidup ini Islam melarang sangat untuk berkata bohong. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberi umur yang sehat. Umur panjang ini kita pergunakan untuk ngabdi dumateng Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dicintai Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jamaat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la rabbul aradin was samawati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mayyadul abdul ayatil mujizat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqabatil awqat wa sa'at amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwanu rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa ma ittaqullaha haqqa tuqatih wa hafidhu ala ta'at adurul jamaat wal jamaat. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa wadhkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun wa alamu anna Allaha amrun bil amri bada fi nafsi wa sanna bi malaikatil mutabbikutsi wa lam yasal qaila alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina warda anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa ali wa ala sa'iri sahabat wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma anzil islam wal muslimin wal musyrikin wa anzur aqibataka al muwahhidin malikal wal tabi'at wal zalimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ta'ana al bala wal waba wal fasha wal riba waz zina wa salasil wal mihani wa su'al fitamat min hawa ma qatun an baladina Indonesia khassa wa an sa'iri budani muslimah anna ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad wa asli ummat sayyidina Muhammad wa fid ummat sayyidina Muhammad wa farid an ummat sayyidina Muhammad wa syukur ummat sayyidina Muhammad wa fadl ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Inna Allah ya'mur bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.